Saya kenal daerah ini sebagai sumber pikiran itu. Saya membaca karya-karya Sultan Syahrir, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Jadi saya tahu bahwa inilah tempat kita menyelamatkan Indonesia dari kedaruratan politik. Karena bahkan di awal kemerdekaan, negeri ini jadi tempat membangun kekuatan politik di dalam menghadapi kembalinya kolonialisme. Di sini ada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi kedaruratan adalah hal yang biasa diasuh di Minangkabau. Jadi sangat relevan kalau sekarang kita bicara tentang apa yang darurat dalam politik bangsa ini dan apa peran masyarakat intelektual Minang untuk menyelamatkan kedaruratan ini. Sama seperti ketika Syafruddin Prawira Negara berupaya untuk memberitahu dunia bahwa Indonesia masih tegak. Karena itu ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi pada waktu itu. Ada alasan memindahkan ibu kota karena ada kedaruratan politik pada waktu itu. Kalau sekarang apa alasannya memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Ada darurat apa? Banjir itu bukan kedaruratan. Satu-satunya alasan adalah legasi yang hendak dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa yang mesti dipertontonkan adalah beton yang panjang? Kenapa bukan otak yang dipertontonkan? Kenapa kita ingin agar supaya rakyat dunia tahu bahwa Indonesia punya monumen yang namanya IKN? Kenapa bukan pikiran yang kita pertontonkan pada dunia? Bukankah Indonesia dulu diasuh oleh para pemikir unggul yang kebanyakan datang dari tanah Minang ini? Kenapa sekarang kita kekurangan pikiran? Jadi kedaruratan itu terjadi karena kita tidak lagi diasuh oleh pikiran. Itu yang terjadi. Saya terus-menerus ingin memastikan bahwa demokrasi harus dimulai dengan pertengkaran pikiran. Berupaya untuk menghasilkan argumen, bukan sentimen. Tapi bangsa ini akhirnya disudutkan pada soal-soal yang segmented. Islamofobi. Keretakan bangsa ini tidak disebabkan oleh kesulitan ekonomi, tapi kesulitan kita hari ini berawal dari tiadanya sinyal pikiran dari dalam istana. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau Muhammadiyah mengambil alih isu ini, memang Muhammadiyah berhak untuk mempersoalkan mengapa tidak ada pikiran diucapkan oleh kekuasaan. Karena ada 171 universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau 171 itu berhenti berpikir, maka IQ nasional drop. Muhammadiyah punya jaringan kesehatan. Kalau semua rumah sakit Muhammadiyah berhenti mogok karena protes kedaruratan, bangsa ini kolaps. Jadi memang kalau kita bikin kalkulasi matematik, penopang pikiran dan penopang kesehatan bangsa ini adalah Muhammadiyah. Dan sejarah itu jauh lebih panjang dari sejarah bangsa ini sebagai negara modern. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berupaya memerdekakan bangsa ini dengan pikiran. Karena itu, dipilihlah universitas sebagai tempat mengabdi. Oleh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya kalau pada waktu itu
Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi politisi. Mungkin gak ada pertumbuhan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mungkin gak ada tradisi belajar berdasarkan metodologi di Indonesia. Tapi beliau memilih untuk menjadi pendidik. Dan itu yang membekaskan tradisi berpikir pada bangsa ini. Dan semua tokoh awal bangsa ini hidup di dalam tradisi itu, berpikir dan bertengkar. Sekarang orang nggak boleh bertengkar, padahal di pertengkaran pikiran. Karena sebentar lagi KUHP akan diresmikan, lalu kita nggak boleh lagi bertengkar pikiran. Karena dianggap nanti menghina kekuasaan. Padahal pikiran itu hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau ada kritik terhadap pikiran, maka tumbuh dialektika. Pedagogi tumbuh karena ada dialektik. Kalau saya berpikir dan tidak ada yang mengkritik saya, artinya saya sedang berdoa. Itu beda antara berpikir dan berzikir. Anda nggak boleh ganggu orang berzikir. Tapi Anda harus ganggu orang yang sedang berpikir. Supaya terjadi pertukaran pikiran. Dalilnya itu.